Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang logika dalam tulisan akademik. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arnila Yulanda dengan NIM 21110307071 dari Prodi Hukum Tata Negara B. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian logika. Menurut KBBI, logika yaitu pengetahuan tentang kaidah berpikir atau jalan pikiran yang masuk akal. Selanjutnya, menurut para ahli, di antaranya yaitu yang pertama Aristoteles. Pengertian logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Yang kedua, menurut Jan Hendrik Weber, yaitu logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang ketiga, menurut Sue Kadijo, yaitu pengertian logika menurut Sue Kadijo adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Yang keempat, menurut William Alston, pengertian logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Jadi, logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Atau arti logika yaitu cara orang berbahasa dalam mencerminkan jalan pikirannya. Jika secara etimologi, logika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dinyatakan dalam berbahasa. Pembahasan selanjutnya adalah kegunaan logika. Dari yang saya ketahui, bahwa kegunaan logika adalah sebagai berikut. Yang A, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, atau untuk menjaga kita supaya selalu berpikir benar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, sebagai ilmu, alat dalam mempelajari ilmu apapun termasuk filsafat. Asas selanjutnya adalah kekeliruan dalam logika. Yang pertama, logical fallacies. Kesalahan logika adalah kesalahan dalam penalaran yang cukup umum untuk menjamin nama yang mewah. Mengetahui cara mengenali dan mengidentifikasi kekeliruan adalah keterampilan yang tak ternilai harganya. Yang kedua adalah slippery slopes, yaitu kesalahan di mana suatu tindakan menjadi keberatan dengan alasan bahwa setelah dilakukan akan menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan. Ketiga, hasty generalization adalah cara berpikir yang cenderung mengeneralisasi keadaan. Biasanya, kesalahan berpikir seperti ini terjadi ketika seseorang mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa memiliki data yang memadai. Dalam dunia kerja, hasty generalization kerap terjadi. Misalnya, seseorang karyawan yang mengusulkan dalam sebuah rapat agar perusahaan meluncurkan produk baru karena berdasarkan riset di internet produk tersebut dibutuhkan masyarakat. Padahal riset via internet hanyalah sebuah langkah kecil yang masih harus diperkuat lagi dengan data-data dari sumber lainnya. Tanpa pengumpulan data yang cukup, keputusan peluncuran produk baru akhirnya hanya akan membuat perusahaan merugi akibat aneka kondisi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Yang keempat, simplifikasi hitam putih. Arti kata simplifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah penyederhanaan. Simplifikasi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga simplifikasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Yang kelima, argumen berputar-putar adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis.
frasa atau kalimat digunakan dengan sengaja untuk membingungkan, menipu, atau menyesatkan dengan terdengar seperti mengatakan suatu hal tetapi sebenarnya mengatakan sesuatu yang lainnya. Equivocation berasal dari akar kata equal and vocation dan mengacu pada dua suara. Satu kata dapat mengatakan dua hal yang berbeda. Kata lain untuk ini adalah ambiguitas. Jika bersifat puitis atau lucu, kita menyebutnya permainan kata. Tetapi jika dilakukan dalam pidato politik, debat etika, atau dalam laporan ekonomi misalnya, dan dilakukan untuk membuat penonton mengira Anda mengatakan sesuatu yang bukan Anda, maka hal itu menjadi sebuah kekeliruan. Terkadang ini bukan kekeliruan semata, tetapi hanya miscommunication. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.